Selamat pagi anak-anak. Hai Bu. Baik. Sebelum kita apa kabar semua anak-anak? Baik Bu. Oke, baik. Sekarang kita mau belajar apa? Belum. Oke. Sebelum kita belajar, sini kita akan belajar dulu, tapi kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Kak Novin, tolong kita dalam doa. Baik anak-anak semua hadir kok? Hadir. Hadir tidak? Aduh, yang tidak hadir dong dulu ya. Jadi kita belajar yang apa? Menyala-menyalamu. Ya baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Di sini ibu mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi bangun dan mendapatkan tempat tidur? Saya Bu. Yang lain? Tapi dari Bu. Aduh, bagaimana nih? Ya, ibu mau tanya lagi. Apakah kalian senang kita belajar di ruangan ini, kelas bersih, rapi? Senang Bu, tapi pohon gelap. Baik. Jadi hak dan kewajiban tuh kalian harus jalankan dengan seimbang. Baik, kita lanjut. Sebelum kita mengetahui kewajiban, kita harus tahu juga tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mengidentifikasi hak dan kewajibannya di rumah dan sekolah serta melaksanakan kewajiban dan hak tersebut secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud persatuan. Yang berikut, peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan hak dan kewajiban. Baik anak-anak, perhatikan ini gambar 2 nih, ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar yang pertama ini apa ya? Kalau anak-anak belum lihat nih. Ibu guru sedang menjelaskan materi. Oke, yang gambar yang kedua? Kerja tugas. Ya, ini adalah salah satu hak dan kewajiban. Semua bisa tangkap ya? Bisa. Ya baik, pertanyaan pemahami. Apa perbedaan antara hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilakukan? Sini nanti kita akan jawab sama-sama. Baik, apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan seseorang yang dapat dinikmati dan dipertahankan. Hak adalah kebebasan atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Yang berikut kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang yang dapat berupa tugas, tanggung jawab, dan aturan. Yang berikut, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan. Yang berikut kewajiban.
membantu pekerjaan rumah. Di sini anak-anak tuh ada bantu mau dong ini apa pekerjaan rumah atau ada bantu atau tidak? Bantu. Dari sini juga kita harus menghormati orang tua dan belajar dan mencapai prestasi yang baik. Yang berikut hak dan kewajiban di sekolah. Hak di sekolah yang pertama berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang kedua mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga mendapatkan buku pelajaran dan sumber lainnya. Yang keempat memakai seragam sekolah. Yang berikut kewajiban di sekolah. Yang pertama menghormati bapak guru dan ibu guru. Yang kedua menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga mengikuti aturan dan norma sekolah. Oke, baik anak-anak. Sekarang ibu akan bagi tugas kelompok. Untuk itu ibu bagian kerja dulu. Sekarang kita kerja. Di petunjuk ini pengerjaan pada situ. Jadi nanti ini apa? Ada hak di rumah, kewajiban di rumah, hak di sekolah dan kewajiban sekolah. Jadi pertanyaan semua di situ jadi tinggal kamu isi hak di rumah tuh gimana? Jadi pertanyaan tuh yang mana dan sebagainya. Ya baik, ibu kasih waktu kamu 20 menit untuk kerja ya. Ya, itu. Baik, kita nopi harus tambah satu kakak aja. Ya, Ibu. Oke. Wih, Paulina tuh sudah bagus. Bagaimana belum ngerti? Oh, begini. Apa? Ini kan ada 4 kolom loh. Jadi ini apa lu? Kan di situ ada hak di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di rumah dan hak di rumah. Jadi di pertanyaan sudah di situ memang. Jadi tinggal kamu isi dalam kolom mana hak dan kewajiban. Misalnya nomor satu tuh membersihkan halaman sekolah. Itu tuh hak di rumah atau hak di sekolah gitu. Mengerti? Oh. Ini diriku mulai bagus nih. Dia semua habis. Tentang buat ini juga. Ya, baik, anak-anak semua kerja habis. Ibu dan ibu. Ya, nanti ibu minta kelompok saja maju ya. Ya, oke. Baik, yang sudah kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk
kita sudah di penghujung pembelajaran kita. Di sini Ibu akan baca di kesimpulan. Kesimpulan yang Ibu ambil tuh, hak dan kewajiban saling terkait dan harus dijalankan dengan seimbang. Dengan menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan keluarga dan lingkungan sekolah, serta mencapai prestasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di sini apa kewajiban yang paling berkesan kamu pada hari ini? Kewajiban. Oke. Baik, Kak Maria, coba jelaskan. Ibu, kalau menurut saya, pelajaran kita hari ini bukan tentang hak dan kewajiban. Iya. Kalau menurut pendapat saya, hak itu adalah segala hal yang kita miliki semua kita dalam sekolah kita sudah baca. Itu bagian dari hak. Kemudian kewajiban. Ya. Kewajiban artinya dari hak yang kita sudah penuhi. Contohnya kita datang ke sekolah, kita sudah belajar. Itu berarti kita berkewajiban sebagai siswa atau kita harus bayar uang sekolah. Kalau misalnya kita pulang sekolah, ruangan kelas yang kita sudah gunakan untuk belajar itu kan bagian dari hak kita untuk menggunakan ruangan tersebut. Nah, kewajiban kita adalah setelah pulang sekolah dari ruangan yang kita gunakan itu kita harus bersihkan biar besok kita kembali menggunakan lagi. Itu suasana dalam kelas itu saya rasa pokoknya bagus begitulah. Oke, masuk jawaban dari saya. Dan di sini lagi, bagaimana perasaan setelah melakukan kewajiban? Maria, kemarin perasaan bagaimana? Ibu, kalau menurut saya hak dan kewajiban itu dua hal yang kalau kita mau disamakan sama seperti uang, Ibu. Uang itu kita juga seandainya kalau kita pergi ke pasar contohnya kita jual apa sayur atau apapun begitu, kita yang pembeli juga butuh uang, sedangkan yang penjual juga butuh uang. Artinya uang dia punya arti itu sangat halus untuk kita terima. Artinya kita juga membutuhkan, yang penjual juga membutuhkan. Jadi kalau menurut saya hak dan kewajiban itu kita harus penuhi sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Kita buat Kak Maria dulu. Karena pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. 1, 2, 3. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Untuk itu saya minta Kak Maria untuk mungkin kita dalam bawa pulang. Oke teman-teman, sebelum kita pulang dan kita mengakhiri akan pelajaran kita, saya akan bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena tuntunan kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga kami ada di sini itu bukan karena kuat dan mampu kami, tapi karena Tuhan masih sayang dan Tuhan masih cinta terhadap kami. Kesempatan yang begitu luar biasa yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami anak-anak sudah mengusulkan akan proses pembelajaran kami dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban itu menjadi bekal buat kami dalam kami menjalani masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan mari memberkati akan kami anak-anak-Mu dari sekarang sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, baik. 1, 2, 3. Shalom.